kita akan membahas soal ESPS Matematika latihan kelima. Soal nomor 1, tulislah bentuk desimal dari pecahan berikut. Cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal yaitu dengan cara kita rubah penyebut pecahannya itu menjadi 10, 100, atau 1000. 1/5 itu bisa kita rubah penyebutnya ke 10 dengan cara kita kalikan 2. Berarti 1 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 2/10. 2/10 ini sudah bisa kita rubah ke pecahan desimal dengan cara kita tuliskan dulu pembilangnya yaitu 2, kemudian kita lihat penyebutnya itu termasuk puluhan, ratusan, atau ribuan. Cara mudahnya kita bisa melihat penyebutnya itu memiliki berapa angka 0. Karena penyebutnya itu memiliki 1 angka 0, berarti kita harus geser ke kiri 1 kali seperti ini. Setelah itu di ujung panahnya kita berikan koma, kemudian wajib harus itu di sebelah kiri koma itu kita harus wajib memberi 0. Berarti pecahan 2/10 itu bentuk desimalnya adalah 0/2. Lanjut 3/4, kita bisa kalikan 4 itu dengan 25 supaya menjadi 100. Berarti 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75/100. Cara merubah ke bentuk pecahan desimalnya adalah dengan menuliskan pembilangnya yaitu 75. Kemudian kita lihat penyebutnya itu adalah ratusan dan memiliki 2 angka 0. Berarti kita geser 2 kali ke kiri seperti ini. Kemudian di akhir ujung panahnya itu kita berikan koma dan di sebelah kiri kita berikan angka 0. Berarti bentuk pecahan desimal dari 75/100 itu adalah 0,75. C, 12/25 itu bisa kita kalikan dengan 4 supaya penyebutnya menjadi 100. Hasilnya adalah 48/100. Cara merubah ke bentuk pecahan desimalnya adalah dengan kita tuliskan pembilangnya yaitu 48. Kemudian kita lihat penyebutnya itu termasuk ke ratusan dan memiliki 2 angka 0. Berarti kita harus geser ke kiri 2 kali seperti ini. Pada akhir ujung panahnya itu kita berikan koma, kemudian di kiri koma itu kita berikan 0. Berarti pecahan desimal dari pecahan biasa 48/100 yaitu 0,48. Yang D ada 9/10. Karena penyebutnya sudah 10, maka bisa kita langsung merubahnya ke bentuk pecahan desimal dengan cara kita tuliskan pembilangannya yaitu 9. Kemudian kita lihat penyebutnya memiliki 1 angka 0. Berarti kita bisa geser ke kiri 1 kali seperti ini. Kemudian kita berikan koma di ujung panahnya. Di sebelah kiri panah kita berikan 0. Berarti 9/10 itu bentuk pecahan desimalnya yaitu 0,9. Selanjutnya ada 9/20. Kita bisa rubah penyebutnya agar menjadi 100, itu kita kalikan dengan 5. Berarti pembilang kita kalikan 5, penyebutnya juga kita kalikan 5, yang hasilnya adalah 45/100. Cara merubah ke bentuk pecahan desimal caranya adalah kita tuliskan pembilangnya yaitu 45. Kemudian kita lihat penyebutnya itu ada berapa angka 0. Karena ada 2 angka 0, berarti kita harus geser ke kiri 2 kali seperti ini. Setelah itu di ujung
panahnya, ujung panah yang terakhir kita berikan koma, kemudian di sebelah kirinya kita berikan angka 0. 45/100 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,45. Lanjut yang R, ada 42/50. Kita kalikan 2 supaya penyebutnya itu hasilnya nanti 100. Berarti pembilang dan penyebut kita kalikan angka yang sama, yaitu 2, yang hasilnya adalah 84/100. Cara merubah ke pecahan desimalnya, caranya adalah kita tuliskan dulu pembilangnya, yaitu 84, kemudian kita lihat penyebutnya itu ada berapa angka 0. Karena ada 2 angka 0, berarti kita harus geser ke kiri 2 kali seperti ini. Setelah itu di ujung panah terakhirnya kita berikan koma, kemudian di sebelah kiri koma kita letakkan 0. Hasilnya adalah 0,84. Yang G, 41/100. Karena penyebutnya sudah 100, maka bisa kita langsung rubah ke pecahan desimal dengan cara kita letakkan di sini pembilangnya, yaitu 41. Kemudian karena penyebutnya ada 2 angka 0, berarti bisa kita geser ke kiri 2 kali seperti ini. Setelah itu di ujung panah yang terakhir diberikan koma, kemudian kita letakkan angka 0 di sebelah kirinya. Lanjut yang H, ada 5/100. Bisa kita langsung rubah ke bentuk pecahan desimal dengan kita tuliskan pembilangnya, yaitu 5. Kemudian kita geser ke kiri 2 kali karena penyebutnya itu ada 2 angka 0. Setelah itu di ujung panah terakhir itu kita berikan koma, dan di sebelah kirinya kita beri 0. Terus ini kosong, kita bisa tidak berikan 0? Bisa, karena di setiap lengkungan itu jika itu kosong kita harus berikan 0 seperti ini. Jadi 5/100 itu bentuk pecahan desimalnya adalah 0,05. H, 80/100. Itu bisa kita rubah ke pecahan desimal dengan cara tulis 80, kemudian kita lihat penyebutnya itu ada berapa angka 0. Karena ada 2, berarti bisa kita geser ke kiri 2 kali seperti ini. Kemudian di ujung panah yang terakhir kita bisa berikan koma, kemudian di sebelah kiri koma kita berikan angka 0. 80/100 pecahan desimalnya, bentuk pecahan desimalnya itu adalah 0,8. Kenapa di sini Bu Guru tulis 0,8? Karena harus anak-anak ingat bahwa 0,8 itu sama dengan 0,80, sama dengan 0,800, sama dengan 0,8000 dan seterusnya. Berarti jika nanti kalian bertemu dengan 0,8000, kalian juga bisa tuliskan dengan 0,8. Kemudian soal yang kedua, kita diminta menentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut. 0,6, penyebutnya adalah 10 karena persepuluhan. Kemudian angka 6 itu kita jadikan pembilangnya, berarti bentuk pecahan desimal 0,6 itu bisa kita rubah ke pecahan biasa, yaitu 6/10. Lanjut ke yang B, ada 0,8. Kita lihat ada berapa angka di sebelah kanan koma. Karena ada 1 angka, berarti persepuluhan kita tulis 10 sebagai penyebutnya. Kemudian angka 8 kita jadikan pembilangnya. Lanjut yang C, ada 0,02. Kita lihat ada berapa angka di sebelah kanan koma. Ada 1, 2. Berarti karena ada 2 angka di sebelah kanan koma, penyebutnya yaitu adalah
perseratusan, berarti kita tulis penyebutnya 100, kemudian angka 2 kita jadikan pembilang. Lanjut yang D, ada 0,45. Kita lihat berapa angka di sebelah kanan koma. Karena ada 2, berarti kita tulis di penyebutnya yaitu 100, kemudian kita tuliskan 45 sebagai pembilangnya. Lanjut yang E, ada 0,70. Ada 2 angka di sebelah kanan koma, berarti penyebutnya itu kita tuliskan 100 karena itu termasuk perseratusan jika ada 2 angka di sebelah kanan koma. Kemudian angka 7 dan 0 itu kita letakkan sebagai pembilang. Yang F ada 0,85. Kita lihat ada 2 angka di sebelah kanan koma, berarti penyebutnya adalah 100. Kemudian 85 kita jadikan pembilang. Lanjut ada 0,125. Kita lihat ada 3 angka di sebelah kanan koma, berarti untuk penyebutnya itu kita tuliskan 1000. Kemudian angka 125 bisa kita tuliskan sebagai pembilang. 0,225. Kita lihat ada 3 angka di sebelah kanan koma, berarti penyebutnya kita tuliskan 1000, kemudian 225 kita tuliskan sebagai pembilang. Lanjut yang I, ada 0,300. Kita lihat ada 3 angka di sebelah kanan koma, berarti penyebutnya kita tuliskan 1000. Angka 300 kita tuliskan sebagai pembilang. Lanjut ke soal ketiga, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut. Cara menentukan bentuk persen dari pecahan biasa yaitu dengan cara merubah penyebutnya itu menjadi berpenyebut 100. Soal yang pertama ada 1/4 sama dengan 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Kenapa kita kalikan 25? Supaya penyebutnya itu menjadi 100. Jadi hasilnya adalah 25/100 yang sama dengan 25%. B, 2/5 itu bisa kita kalikan dengan angka yang sama agar penyebutnya menjadi 100, yaitu kita kalikan 20 yang hasilnya adalah 40/100 sama dengan 40%. 4/5 penyebut dan pembilangnya bisa kita kalikan dengan angka yang sama agar penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan angka 20. Hasilnya adalah 4 dikali 20 sama dengan 80, kemudian per 5 kali 20 yaitu 100. 80/100 sama dengan 80%. Lanjut yang D, ada 8/10 sama dengan 8 dikali 10 per 10 dikali 10 sama dengan 80/100 yang hasilnya adalah 80%. Lanjut yang E, ada 11/20 kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 5 yang hasilnya adalah 55/100 sama dengan 55%. Yang F ada 19/20 kita kalikan dengan angka yang sama yaitu 5, hasilnya adalah 95/100 sama dengan 95. Lanjut yang G ada 10/25 kita kalikan dengan 4 supaya penyebutnya menjadi 100, maka hasilnya adalah 40/100 sama dengan 40%. Lanjut yang H, 35/50 kita kalikan dengan angka yang sama penyebut dan pembilangnya yaitu 2, maka hasilnya adalah 70/100 sama dengan 70%. Kita lanjut yang I, ada 20/100. Karena penyebutnya sudah 100, maka langsung kita rubah ke bentuk persen yaitu 20%. Lanjut
Nomor 4, tentukan bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Ingat, yang paling sederhana dari bentuk persen berikut. Ada 25%, bisa kita tuliskan 25/100. Maka bisa kita tuliskan bentuk pecahan yang paling sederhana yaitu 1/4. Membilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama yaitu 25. Jadi hasilnya adalah 1/4. Lanjut yang B, ada 40%, kita bisa tuliskan 40/100 dan bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana yaitu 2/5. Kenapa bisa 2/5? Karena pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama yaitu 20. Kemudian yang C ada 45%, bisa kita tuliskan dengan 45/100. Bentuk pecahan yang paling sederhana adalah 9/20 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan angka 5. Yang D ada 65%, itu bisa kita tuliskan dengan 65/100. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yang hasilnya adalah 13/20. Yang E ada 72%, bisa kita tuliskan dengan 72/100. Kita bisa sederhanakan, yaitu kita bagi 2 dulu. Kenapa? Karena angka yang terlalu besar ini bagi sebagian siswa itu akan sangat sulit jika kita langsung bagi dengan angka yang besar. Jadi kita bagi dulu dengan 2, yang hasilnya adalah 36/50. Dan bilangan pecahan 36/50 itu masih kita bisa bagi lagi. Coba kita bagi lagi dengan 2, kemudian hasilnya adalah 18/25. Dan pecahan ini sudah tidak bisa kita bagi lagi atau kita sederhanakan lagi. Berarti 18/25 adalah bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari bentuk persen 72%. Lanjut yang F ada 80%, bisa kita tuliskan dengan 80/100. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yaitu 20 sehingga menjadi 4/5. Yang G ada 75%, kita bisa tuliskan 75/100. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yaitu 25 sehingga menjadi 3/4. Yang H 82%, kita bisa tuliskan 82/100. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 2 yaitu menjadi 41/50. I ada 95%, kita bisa tuliskan 95/100. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yaitu 5, yang hasilnya adalah 19/20. Ingat, jika ada soal diminta menentukan pecahan yang paling sederhana, kita harus mencari pecahan yang benar-benar paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Soal nomor 5 itu ada soal cerita berikut data nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 4. Nilai 5 itu ada 2 siswa, nilai 6 ada 4 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 5 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa. Kemudian ditanyakan, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Data yang tadi pada soal kita jumlahkan, yang hasilnya adalah 21 siswa.
Kemudian di soal tadi disebutkan bahwa jumlah siswanya itu ada 25. Maka dari itu kita kurangkan 25, itu kita kurangkan 21. Hasilnya adalah 4 siswa. Jadi bisa kita hitung nantinya berapa persen anak yang mendapatkan nilai 10. Karena yang mendapatkan nilai 10 itu ada 4 siswa, berarti dapat kita cari dengan rumus banyak siswa dibagi jumlah siswa keseluruhan dikali 100%, sama dengan 4 dibagi 25, karena yang mendapat nilai 10 itu tadi ada 4 siswa, kemudian jumlah keseluruhan siswa ada 25, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita bisa coret atau dibagi silang 25 dan 100. Yang 25 itu kita bagi 25 itu 1, kemudian 100 kita bagi 25, hasilnya adalah 4. Kita bisa tuliskan hasilnya adalah 16% karena 4 dikali 4. Lanjut ke soal yang B, kita diminta menentukan persentase setiap nilai yang didapat oleh siswa. Pertama, kita mencari persentase siswa yang mendapat nilai 5, yaitu dengan rumus yang seperti tadi, banyaknya siswa dibagi jumlah keseluruhan siswa dikali 100%. Karena nilai 5 itu didapat oleh 2 siswa, maka bisa kita tuliskan 2/25 dikali 100%. Kita bisa bagi silang 25 dengan 100. 25 kita bagi 25 itu dapat 1, kemudian 100 dibagi 25 itu 4. Jadi bisa kita tuliskan yang mendapat nilai 5 yaitu adalah 8%. Sekarang nilai 6 yang didapat oleh 4 siswa, berarti bisa kita tuliskan 4/25 dikali 100, kemudian dibagi silang seperti tadi. 25 dibagi 25 1, kemudian 100 dibagi 25 itu adalah 4. Berarti yang mendapatkan nilai 6 adalah 16%. Nilai 7 yang didapat oleh 8 siswa dapat kita tuliskan dengan 8 dibagi 25 dikali 100%, kemudian kita bagi silang seperti tadi. Kemudian kita kalikan, yang hasilnya adalah 32%, yaitu dari 8 dikali 4. Untuk yang nilai 8 yang didapatkan oleh 5 siswa dapat kita tuliskan dengan 5/25 dikali 100. Selanjutnya kita bagi silang seperti tadi. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20%. Nilai 9 yang didapat oleh 2 siswa dapat kita tuliskan dengan 2/25 dikalikan 100%. Kemudian kita bagi silang seperti tadi. Sisa angkanya yang setelah dibagi silang adalah 2 dikali 4, yang hasilnya adalah 8%. Terakhir nilai 10 yang didapat 4 siswa yang dihitung di poin A tadi, 4/25 dikali 100%, kemudian kita bagikan silang. 25 dibagi 25 dan 100 dibagi 25, yang hasilnya adalah 1 dan 4. Kemudian kita kalikan 4 kali 4, yaitu hasilnya 16%. Berikut adalah persentase setiap nilai yang didapat siswa. Terima kasih sudah menonton video pembahasan soal SPS Matematika latihan 5. Kita bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa.